Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajay Saputro, SPD. Saya dari instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu Selatan, lebih tepatnya di SD Negeri 112227 Rasau. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 16 dengan nomor urut 1 tahun 2021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan nilai-nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme. Dimulai dari akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga negara secara aman dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Itu dia beberapa nilai publik yang harus PNS punya. Menurut Buffon, pada tahun 2007, akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokrasi atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan yang kedua, akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atau pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Contohnya adalah lembaga pemilihan umum yang independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Investigasi Legislatif. Akuntabilitas memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama adalah akuntabilitas personal. Ini mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antar individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok kinerja. Sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah istilah kami. Berikutnya, akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi. Akuntabilitas stakeholder. Di sini stakeholdernya adalah masyarakat. Adapun akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Jadi setelah belajar akuntabilitas, maka seorang PNS atau ASN diharapkan dapat menjadi yang pertama, PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten, dan menjalankan tugas dan fungsinya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu nilai dasar,
kode etik, dan kode perilaku. Komitmen, integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, dan melaksanakan tugas serta profesionalitas jabatan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Dalam prakteknya, penempatan kepentingan umum berarti bahwa memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due pros, akuntabel dan transparan. Melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. Berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik, sesuai dengan organisasinya, serta mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Berikutnya tentang nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kesadaran anggota dalam suatu bangsa yang secara potensial dan aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme terdiri dari nilai-nilai nasionalisme Pancasila, wawasan kebangsaan, prinsip-prinsip nasionalisme, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, serta ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Dan saya ucapkan terima kasih.